Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Mas Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan update ikan canaan raw ya teman-teman, yang sudah 2 minggu ya saya treatment percobaan ya teman-teman, dengan menggunakan pakan katak giling ya. Akan seperti apa hasilnya jika ikan canaan raw dikasih makan katak giling ya. Dan saya pernah bilang akan coba selama 1 bulan dulu ya teman-teman, apakah ada perubahan atau tidak, dan apakah cocok atau tidak ya di ikan saya. Karena walaupun di ikan saya cocok, itu sebetulnya belum tentu ya di ikan canaan raw yang lain akan cocok juga ya teman-teman. Tetapi setidaknya kalau sudah ada yang cocok dan ya terlihat perubahannya nyata dan bukan katanya-katanya saja, nah itu sudah pasti ya kemungkinan besar lah teman-teman untuk semua ikan itu akan berhasil ya. Dan tidak terlepas juga dengan kecocokan airnya juga ya teman-teman, karena air adalah tempat hidupnya ikan dan air akan berpengaruh untuk treatment yang kita lakukan ya. Dan oke, langsung saja kita lihat ikan canaan rawnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya ikan canaan rawnya ya, yang sudah 2 minggu ya saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya teman-teman. Dan sudah saya duga ya dari minggu kemarin, karena saya lihat pertumbuhan finnya itu ada perubahan ya, sepertinya akan ada perubahan di bagian fin untuk prediksi saya minggu lalu ya teman-teman. Dan sekarang sudah lebih ada kemajuan lagi ya teman-teman. Dan saya bisa lihat kemajuan di ikan ini yaitu di bagian ekor ya teman-teman. Karena kalau teman-teman masih ingat di ikan cana auranti saya juga, waktu saya coba treatment dengan menggunakan pakan katak giling dan berhasil ya teman-teman, membuat ikan cana saya lebih gondrong ya, walaupun tidak segondrong ikan-ikan yang punya orang lainnya yang bagus. Nah karena di ikan cana auranti saya juga itu hanya percobaannya teman-teman, hanya 1 bulan dan saya tidak teruskan. Nah di ikan ini juga ciri-cirinya sama ya teman-teman, yaitu bagian ekornya terlihat ada rim putih yang lumayan tebal ya teman-teman. Dan saya lihat ciri-ciri yang kedua itu tulangan-tulangan pada ekornya ya, itu terlihat lebih panjang ya teman-teman, dan membentuk seperti tangan kita ya. Nah contohnya ini selaput ekor ya. Nah jadi si tulangan-tulangan ekornya itu seperti ini ya teman-teman, menonjol. Dan itu tinggal menunggu bagian si selaputnya itu nanti akan terus tumbuh ya sampai lumayan rata ya teman-teman, karena tidak akan serata ikan-ikan ya seperti ikan mujair ya teman-teman. Kalau ekor ikan cana itu pasti di bagian tulang itu agak sedikit timbul ya teman-teman, jadi tidak rata full seperti ikan mujair atau semacamnya ya. Nah dan kita bisa lihat kalau misalkan tulangan-tulangan ekornya itu lebih panjang, nah itu otomatis si selaputnya tertinggal ya teman-teman, ketinggalan tumbuhnya. Dan itu salah satu ciri-ciri ikan yang akan berhasil treatment gondrong ya, atau treatment yang kita lakukan walaupun kita tidak tahu efeknya akan seperti apa. Nah itu ciri-ciri kalau efek dari treatment yang kita lakukan itu merubah si ikan ke arah yang mana ya teman-teman. Kalau warna lebih bagus, nah itu otomatis kita sudah punya gambaran kalau treatment yang kita lakukan itu akan mempercantik warnanya ya. Dan kalau misalkan ada ciri-ciri seperti ini, nah itu kemungkinan besar perubahannya itu akan merubah ikan cana kita menjadi gondrong ya.
Dan teman-teman bisa lihat mungkin ya, walaupun ikan ini masih kecil susah ya untuk dilihatnya, tetapi untuk krimnya sudah kelihatan bagus ya teman-teman. Untuk krim ekornya nah itu sudah lebih lebar ya, otomatis akan gondrong ya ini kalau misalkan kita lihat ciri-cirinya. Karena ciri-ciri yang saya lihat di ikan cana anro ini sama dengan ikan cana auranti saya yang waktu itu berhasil ya saya coba treatment dengan menggunakan pakan katak giling, dan benar saja ikan cana auranti saya itu lebih gondrong ya dari sebelumnya. Dan sekarang saya tidak lanjutkan karena sedang eksperimen treatment yang lain ya teman-teman, supaya kita lebih tambah lagi ya pengetahuannya untuk memelihara ikan cana dan membantu ikan cana kesayangan kita cepat bermutasi warna menjadi bagus ya teman-teman. Dan kalau misalkan tujuan kita ingin membuat ikan cana gondrong, nah itu kita juga cari tahu bersama-sama dengan eksperimen seperti ini ya teman-teman. Dan untuk sisanya ini tidak ada yang berubah ya teman-teman, hanya ya mungkin warna biru yang lebih pekat. Dan minggu kemarin juga untuk finnya itu, walaupun ikan ini masih kecil, finnya sudah tidak transparan lagi ya teman-teman. Nah itu sudah lumayan ya, sudah lumayan pekat warnanya. Dan untuk birunya yang ada di ekor juga sudah mulai keluar ya, sudah mulai terlihat. Dan untuk yang lain-lain dari sirip dayung terus warna tubuh ini belum ada perubahan ya teman-teman yang saya lihat. Dan mungkin ukuran ikan ya teman-teman, ukuran ikannya juga ini saya tidak melihat perubahan yang cepat ya teman-teman, karena mungkin untuk ukuran maksimalnya juga ikan cana anro ini kecil ya, jadi pertumbuhannya itu lambat ya teman-teman. Dan oke, itu saja ya untuk video kali ini. Kita lanjut lagi treatment, dan nanti di 3 minggu sama di 1 bulan pastinya ya saya akan update lagi. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.